Timnas U17 ingin masuk Piala Dunia melalui Piala Asia dan mengincar posisi runner-up. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, tentunya kita akan berbicara soal mental. Tapi apakah mental pemain U17 ini siap? Rata-rata seperti yang Bung Goldin saksikan itu, pemain muda Indonesia itu mentalnya itu terlalu lemah dalam segi apa? Tidak terlalu fokus terhadap pertandingan. Contoh misalkan timnas Indonesia sedang bertanding itu kebanyakan terlalu religi, terlalu baik, dan terkesan masih lugu ya untuk menghadapi situasi pertandingan. Biasanya kalau misalkan timnas Indonesia bermain itu banyak kejadian-kejadian seperti misalkan timnas Indonesia melanggar, lalu langsung pemain timnas Indonesia itu menyalami pemain yang dilanggar tersebut tanpa melihat apakah itu diving atau memang pelanggaran. Kalau misalkan kita memiliki mental juara, ketika kita melakukan pelanggaran tinggalin, kemudian kalau bisa kita provokasi, cengeng lu apa segala macam, tapi jangan disalamin. Karena apa? Ketika pemain kita sebaliknya, mereka itu tidak akan peduli dengan pemain-pemain kita. Ini yang masih sering Bung Goldin lihat di timnas Indonesia. Terutama kemarin di timnas U20 kemarin waktu Piala Asia itu kurang greget sama sekali. Itu tidak ada greget-gregetnya untuk memenangkan pertandingan. Terkesan lebih seperti pertandingan persahabatan ya. Jadi pada saat kita melawan Yaman, kita menghargai Yaman. Tapi apa yang terjadi ketika Tony di sisi pertahanan timnas Indonesia tetap dihajar oleh pemain Yaman. Jadi mental-mental seperti ini yang harus kita hindari untuk nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Karena pemain-pemain di Piala Dunia itu sudah tidak peduli ya. Contoh misalkan dia melakukan pelanggaran itu dia tidak akan peduli. Dia kakinya mau sakit kayak mau apa kayak. Jangankan untuk peduli, salaman pun mereka tidak akan mau karena mereka itu menganggap ini pertandingan bukan persahabatan. Kadang-kadang pemain timnas Indonesia itu terlalu religius, jadi terlalu baik di lapangan kepada musuh. Kalau misalkan ini bisa kita hindari, kita bisa tegas di lapangan, kita memburu kemenangan, fokus kepada pertandingan, tentu saja timnas Indonesia mentalnya nanti akan bagus. Kalau tidak percaya nanti misalkan nanti malam melawan Korea, timnas Indonesia lihat. Masih ada nggak kelakuan-kelakuan seperti ini? Seperti contoh misalkan timnas Indonesia melanggar lalu langsung nyamperin pemain salaman minta maaf seperti itu. Kalau misalkan masih ada, ya memang mungkin mentalnya seperti itu ya, tidak bisa dirubah. Tapi untuk Piala Dunia, hal-hal seperti ini sudah harus dihapus, harus dibuang. Kita fokus ke pertandingan, kita mengincar kemenangan, kita bermain kejam di lapangan. Itu baru mental juara untuk timnas Indonesia. Karena apa? Ini kita membawa lambang negara, kita harus menjaga kehormatan negara untuk berlaga di setiap event ya. Ini event Piala Asia menurut Bung Goldin sudah sangat bergengsi sekali untuk timnas Indonesia. Apalagi ada kemudahan timnas Indonesia nanti hanya menjadi runner-up langsung lolos ke Piala Dunia. Jadi itu kita harus fokus di situ, kita harus buru kemenangan di situ. Kalaupun misalkan nanti melawan Korea berat, minimal melawan Korea imbang, kemudian laga melawan Afghanistan dan laga melawan Yaman itu harus kita ambil 6 poin baru kita berbicara nanti Piala Dunia. Tapi kalau misalnya kita masih terlalu baik di lapangan, jangan harap timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia, karena nanti di Piala Dunia kita akan bertemu dengan tim-tim kuat di seluruh dunia. Tentu nanti ini akan menjadi bulan-bulanan oleh mereka, karena mereka itu punya skill, punya trik, punya licik. Ini timnas Indonesia yang menurut Bung Goldin belum punya ya. Skill oke lah, timnas Indonesia tidak kalah, tapi lugu di lapangan itu masih ada. Seperti kita tuh harus ada licik-liciknya di lapangan, harus ada kejam-kejamnya di lapangan. Ini yang belum terlihat di timnas Indonesia. Jadi jangan lugu untuk pertandingan kelas dunia. Timnas Indonesia harus menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Semoga saja timnas Indonesia tidak ada halangan untuk masuk ke Piala Dunia dan menjadi runner-up minimal di timnas Indonesia. Bagus lagi menjadi juara grup. Mau lawan Korea, mau lawan siapapun, hajar, nggak peduli. Timnas Indonesia harus mengincar kemenangan. Salam timnas Indonesia.